Pemirsa, aksi perampok bersenjata api menyatroni juragan toko bangunan di Probolinggo terjadi Jawa Timur. Kawanan pelaku menggasak uang tunai setengah miliar rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Aksi kawanan perampok bersenjata api dan senjata tajam dini hari menyatroni rumah juragan toko bangunan di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Korban bersama keluarganya disekap dan diancam para pelaku. Dari aksi perampokan ini, kawanan pelaku berhasil menggasak uang tunai yang mencapai 500 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Dari keterangan korban diketahui 5 pelaku masuk ke dalam rumah setelah membobol tembok belakang rumah yang diduga menggunakan alat peledak. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengerahkan anjing pelacak. Dari aksinya ini, para pelaku diduga telah mengetahui lokasi karena merusak kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi. Tiba ada bunyi mercon, buka pintu, pas masuk itu semua. Jam berapa, Bu, tadi itu? Jam 2 lewat. Sekitar jam 2 nih. Berapa orang, Bu? Berapa orang? Kira-kira 5 yang masuk. Pakai topeng atau gimana? Iya. Bawa apa, Bu? Bawa pistol lagi. Oh, pistol ya? Sama gelang itu perkiraan 500. 500 ya. Orangnya berapa banyak? Saya masuk ke kamar itu orang 5. 5. Diapain waktu itu, Pak? Mulai buka pintu, saya ditendang 2 kali. Tak ada korban dalam kejadian perampokan sadis ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu para pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Mirsa, 2 anak menjadi korban tumbal pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan. 1 di antaranya tewas. Ironis, pelaku penganiayaan dan pembunuhan orang tua kandung korban yang tengah melakukan ritual mendalami ilmu hitam dari seorang dukun. Anak pertama tewas karena dicekoki air 2 liter, sementara anak kedua nyaris buta karena akan diambil biji matanya. Dalam rekaman video amatir ini, Niati, warga Lembang Panai Gantarang Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan, mengaku melihat benda di mata putrinya yang berusia 6 tahun. Niati kemudian meminta Opek sang suami, Bistri ayahnya, serta Sauding adiknya ikut memegangi putrinya. Niati tak mempedulikan jerit tangis sang anak dan memaksa melukai bola mata bagian kanan. Niati padahal baru masuk rumah bersama suami dan kerabatnya usai memakamkan Endi, anak pertamanya. Suara jerit tangis korban mengejutkan warga yang melayat. Bayu, salah satu paman korban, curiga melihat aksi di luar nalar yang dilakukan oleh Niati. Niati marah meminta orang lain keluar. Dibantu 2 anggota TNI, Bayu merebut paksa korban dari orang tuanya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan mata berdarah. Korban langsung mendapat perawatan intensif dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Goa. 1 mata korban tak bisa melihat akibat terluka. Dia bilang ada benda yang di dalam matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Cuman kan logikanya tidak boleh lah. Ada berapa orang yang melakukan? Kalau yang saya lihat itu ada 4 orang. 4 orang yang melakukan itu.
kedua orang tuanya sama omnya yang berusaha. Omnya. Kalau neneknya sendiri yang dikabarkan neneknya gimana? Kalau dikabarkan neneknya itu neneknya sempat memegang yang laki-laki, kalau yang perempuan enggak. Bayu menduga kematian Endi kakak korban terkait aliran ilmu hitam yang dipelajari Niati dan Opek dari seorang dukun. Kalau alirannya saya belum tahu jelas alirannya, cuman dari berbagai informasi dari pemuda setempat juga katanya memang di sana sering ada perkumpulan kayak begitu. Ada berapa banyak pengikutnya? Ada Sejauh ini sudah ada 40 orang. Jadi saya minta tolong sama Babinsa dan kebetulan ada satu orang TNI juga di situ, keluarga. Pertamanya kan saya berdua berusaha mengambil, tapi kami dihalangi. Setelah itu saya minta tolong ke Babinsa, karena kan kami berpikirnya takutnya bikin keputusan begini dan tidak ada tokoh masyarakat, kami dituntut. Tapi pas ada tokoh masyarakat situ kami sudah nekat, sudah berani mengambil keputusan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mengamankan Opek, Niati, Bisri, dan Sauding. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sauding dan Bisri mengakui memegangi korban yang disangka kesurupan. Saya duduk di pinggir jalan, tiba-tiba saya mendengar anak kecil menjerit, menangis. Seperti orang kesurupan. Saya lari masuk untuk dan tidak sanggup menolong. Waktu sampai di dalam, saya langsung pegang kepalanya anak begini. Karena saya kira dia kesurupan. Kan biasanya kalau anak-anak kesurupan biasa kalau dipegang kepalanya baru dibacakan ayat-ayat apa tuh seperti kursika, kalau sudah benar biasa ada perubahan begitu. Sauding sempat melepaskan pegangan karena tidak tega mendengar jeritan keponakannya. Itu pertama tuh saya melarang, kan dia bisa begini matanya tuh, baru dia kayak dia begini. Saya bilang itu bahasa Makassarnya tuh. Saya bilang jangan aku ciki. Saya bilang begitu. Tapi kita sadar bahwa itu disiksa. Terus terang, kalau saya sadar sekali, sadar. Disiksa ini anak disiksa sama mamanya. Pokoknya saya lihat karena saya pergi. Karena setiap ada kayak tidak bisa kan kalau dia marah. Jadi saya pergi karena saya tidak mau menambah masalah, apalagi itu kemenangan saya baru-baru dikubur. Meski mengaku hanya membantu, Bisri dan Sauding ditetapkan polisi sebagai tersangka. Keduanya terbukti melihat Niati saat melukai mata putrinya dan ikut membantu memegangi. Dari keempat terduga pelaku, yang dua yang sudah tetapkan tersangka ini dan dilakukan penahanan, mereka mempunyai peran masing-masing. Jadi ada yang memegang kaki, kepala, badan, dan sampai dengan melukai mata korban yang sebelah kanan. Jadi begini, dari hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap kedua orang yang telah dilakukan penahanan ini, yaitu om dan kakek korban, dari keterangan yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada keterlibatan daripada kedua orang tua. Kejadian berawal saat Opek dan istrinya Niati tertarik mendalami ilmu hitam dari seorang dukun yang diyakini bisa mendatangkan kekayaan. Diperkirakan jumlah pengikut dukun 40 orang dan sering mengadakan ritual persembahan. Opek dan Niati kemudian melibatkan anak pertamanya Endi yang berusia 22 tahun sebagai tumbal perantara menjalankan ilmu hitam. Endi bahkan dalam ritual diberi minuman larutan garam hingga 2 liter. Endi tewas, hidung dan telinga mengeluarkan darah. Jenazah Endi dimakamkan seperti warga pada umumnya meski keluarga curiga adanya darah di telinga dan hidung. Opek dan Niati meyakinkan pada keluarga kematian anaknya wajar. Pulang dari pemakaman, Niati kembali melakukan ritual mengaku melihat benda di mata putrinya. Masih dalam suasana duka, Niati nekat memberikan persembahan putri bungsunya sebagai tumbal ilmu hitam. Menurut sejumlah warga, Niati dan suaminya selama ini sebagai pengikut seorang dukun yang dipercaya bisa membantu merubah kehidupannya. Sang dukun memberi air kelapa sebagai perantara ritual. Pernah lihat di situ. Bagaimana kejadiannya? Kalau Memang dia sering minum air kelapa, tapi dalam keadaan tidak sadar. si mamanya korban ini? Bukan, ini yang
di tempat itu? Kebetulan biasa juga itu, mamanya korban juga. Minum? Iya. Bapaknya? Bapaknya juga. Setelah minum itu tidak sadar? Tidak. 9 orang termasuk dukun yang diagungkan oleh Niati telah diperiksa polisi. Dukun itu bahwa kelapa tersebut digunakan pada saat prosesi pengobatan dengan cara tidak sadar. Yang kita bawa ke sini adalah yang merupakan dianggap dukun ataupun tenaga kesehatan paranormal di kampung itu. Keluarga semakin yakin kematian Andy karena sebagai korban praktik ilmu hitam yang dipelajari Niati dan Opik. Jadi orang tuanya kayak menuntut ilmu apa begitu. Akhirnya anaknya yang dijadikan kayak korban. Tumbal ya? Tumbal. Yang meninggal itu gara-gara dicekoki air garam 2 liter. Oh, dicekokin. Iya, akhirnya kan pembuluh darahnya pecah. Korban telah menjalani operasi mata setelah kondisinya semakin membaik. Yang bermasalah itu hanya bagian putih mata, ya. Kalau kita lihat ini namanya konjungtiva dan sklera, itu 360 derajat robek, full robek. Nah, tapi setelah kita perbaiki tadi, bagian atas masih bisa dijahit 180 derajat, dikembalikan seperti sedia kala. Yang bagian bawah jaringannya sudah hilang, itu yang karena sudah keluar, jadi kita buang aja sekaligus. Tim dokter menemukan infeksi di bola mata korban. Kukunya ibunya ya? Kotor ya? Iya. Dia cuma pada saat tungkil ya? kotor tapi dikorek memang. Dikorek. Artinya sempat memang oke? Iya memang robek, 360 derajat itu robek. Jadi maksudnya dia memang mau aniaya ya. Kayak gitu kan. Nah, ada tindakan kekerasan sama anaknya. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit sementara kedua orang tuanya menjalani tes kejiwaan. Hasil tes kejiwaan Niati dan Opek, orang tua korban saat melakukan penganiayaan dalam kondisi sadar. Sementara hasil penyelidikan polisi, Niati dan Opek mempelajari ilmu hitam perdukunan untuk mendapat kekayaan. Kemudian setelah itu tentunya kita akan kembangkan lagi dari mana ajaran-ajaran yang mereka yakini ini, yang merupakan ajaran sesat ini mereka dapatkan, sehingga nanti kepada mereka tentunya yang memberikan ajaran tersebut juga menjadi bagian daripada kegiatan ini. Ajaran sesat ini mereka dapatkan, sehingga nanti kepada mereka tentunya yang memberikan ajaran tersebut juga menjadi bagian daripada kegiatan ini. Ya, tentunya sekarang belum bisa saya sampaikan ya. Nanti hasil penyelidikan di lapangan ya yang akan bisa membuka tabir ini ya, bagaimana kedua orang tuanya ini bisa mendapat keyakinan bahwa apa yang dilakukannya dengan mengorbankan ataupun menjadikan kedua anaknya ini tumbal ini adalah sesuatu yang benar menurut dia. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Menurut Putri Langka, psikolog Universitas Pancasila, warga yang mengikuti ilmu perdukunan akibat pengaruh budaya mistis yang sering didengar. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya, kemudian memilih jalan pintas, mengikuti ajaran dan perintah dukun dengan mengabaikan pendidikan. Sekolah itu memang berfungsi untuk membangun cara berpikir yang kritis. Itu akan membantu kita untuk mengolah segala fenomena itu jadi lebih dalam. Kita nggak mudah percaya gitu ya. Kita juga nggak mudah yakin terhadap sesuatu yang kita belum bisa buktikan. Nah, dengan begitu, ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, masih ada barriers-nya, masih ada masih ada celah di mana kita bisa berpikir dulu nih, nggak langsung cepat percaya. Membaca itu penting ya. Punya banyak pengetahuan itu penting karena itu membuat kita juga punya banyak alternatif. Dan pemirsa, tanpa alasan yang jelas, seorang anak tega membunuh ibunya sendiri. Pelaku membunuh saat korban tengah memasak sambil bernyanyi. Sergap segera kembali sesaat lagi.